Baik, halo selamat malam Akang Titin semuanya. Mungkin sebelum mulai acaranya, aku minta teman-teman untuk on cam dulu mungkin dan menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh Alifa. Boleh nih teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, yang terhormat kepada Bapak Dr. Slamet Usman Ismanto MSI, yang saya hormati Kang Zilal Ihwana Safa selaku Kepala Bidang Kemahasiswaan BEM Kema Unpad, yang saya hormati Kang Faiz Abdul Aziz selaku Kepala Departemen Inovasi Akademik dan Prestasi BEM Kema Unpad, serta saya ucapkan selamat datang kepada Akang Teteh yang telah hadir dalam bootcamp Pajajaran Academic Community malam ini. Meskipun digelar secara online, namun saya harap bootcamp sesi KDMI kali ini tidak menurunkan semangat dan juga antusias dari Akang Teteh semuanya. Sebelum memulai acara, izinkanlah saya selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mutia Febiani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya bootcamp Pajajaran Academic Community sesi KDMI malam hari ini. Adapun susunan acara dari bootcamp KDMI pada malam hari ini, yaitu pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne Unpad, sambutan dari Kepala Departemen Inovasi Akademik dan Prestasi BEM Kema Unpad, sambutan dari Ketua BEM Kema Unpad atau yang mewakilinya, pembacaan CV narasumber, penyampaian materi dari narasumber, tanya jawab, dan diakhiri oleh foto bersama dan juga penutupan oleh MC. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin marilah kita memulai acara bootcamp sesi KDMI ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne Unpad. Kepada operator, saya persilahkan. Baik, untuk sebelumnya mungkin dikarenakan sinyalnya berkendala, boleh kepada operator untuk diulangi lagi.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada operator. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Departemen Inovasi Akademik dan Prestasi BEM Kema Unpad kepada Kang Faiz Abdul Aziz. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Ya, baik, Baik, Kang. Waktu dan tempatnya saya persilakan. siap. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini, teman-teman dan uh, rekan semuanya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Slamet yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara pada malam hari ini dan teman-teman semuanya Kema Unpad yang kami banggakan, alhamdulillah bisa hadir juga. Dan dalam rangkaian acara Bootcamp KDMI ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pajajaran Academic Community atau komunitas akademik yang mana hal ini sebagai edukasi untuk Kema Unpad untuk mempersiapkan delegasi-delegasi Unpad terutama untuk KDMI untuk tahun depan. Nah, ini merupakan sebuah manifesting bagi Pakuan atau Pekan Akademik Pajajaran yang mana teman-teman semua dipersiapkan di sini untuk mengikuti Pekan Akademik Pajajaran dan nantinya diseleksi dan kemudian bisa menjadi delegasi KDMI untuk Unpad. Baik, dari saya dicukupkan sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih banyak Kang Faiz atas sambutannya. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua BEM Kema Unpad atau yang mewakilinya dan diwakili oleh Kepala Bidang Kemahasiswaan kepada Kang Zilal. Dipersilahkan waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Slamet, selamat malam teman-teman semua juga Kema Unpad yang sedang hadir. Eh, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan. Akhirnya kita bisa berkumpul di kegiatan pada malam hari ini. Eh, yang saya hormati Pak Slamet yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga yang saya banggakan teman-teman Departemen Invasi yang sudah menyelenggarakan eh, persiapan untuk lomba KDMI ya. Kemudian juga eh, Kema Unpad yang saya cintai hadir di malam hari ini. BEM Kema Unpad tahun 2023 Kabinet Kunci Jawaban membawakan sebuah salah satu misi besar untuk menunjang suatu visi besarnya itu diantaranya itu adalah BEM Kema Unpad menjadi pemantik serta penggerak dalam memberdayakan potensi minat bakat dan uh, minat bakat Kema Unpad secara berjenjang melalui sistem ruang daya guna. Dan diantaranya dalam merealisasikan sistem ruang daya guna itu muncullah salah satu program yang diadakan oleh Kema Unpad khususnya dari Departemen Invasi itu adalah Pajajaran Academic Community. Pajajaran Academic Community diharapkan bisa mewadahi dan juga mendorong Kema Unpad yang memiliki potensi dan juga minat dalam konteks-konteks akademik itu bisa terwadahi dan juga bisa terdorong. Juga selain itu juga bisa terbina serta terberdayakan oleh program-program yang kita buat. Dan akhirnya tentu dari Pajajaran Academic Community dari seluruh program-program yang diadakan oleh BEM Kema Unpad 2023 harapan besarnya tentu membawa Unpad terus berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Besar harapan setelah bootcamp ini berlangsung, teman-teman Kema Unpad yang hadir di malam hari ini bisa mendapatkan tentu banyak sekali ilmu pengetahuan dan juga tips-tips mungkin ya untuk menghadapi KDMI dengan Pak Slamet dan juga nanti bisa banyak berdiskusi juga dengan teman-teman invasi yang juga banyak berpengalaman di bidang KDMI.
Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Muti dan juga teman-teman Departemen Inovasi, terutama juga kepada Pak Slamet yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Uh, aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Zilal atas sambutannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembacaan CV narasumber kepada operator. Saya persilahkan. Baik, teman-teman semuanya dapat dilihat, mungkin di sini ada CV dari narasumber dari Bapak Dr. Slamet Usman Ismanto MSI, di mana beliau merupakan akademisi dari Administrasi Publik FISIP Unpad, dan juga beliau sendiri merupakan akademisi, aktivis, dan juga pakar pada program studi Administrasi Publik FISIP Unpad. Dan beliau ini mengenyam pendidikan S1, S2, dan juga S3 di Administrasi Publik FISIP Unpad dan memiliki sangat banyak penelitian dengan fokus kajian pada administrasi pembangunan, pengembangan kepariwisataan, pengembangan wilayah, dan juga community development. Dan kemudian di bawah pun ada pengalaman kerja, boleh di-scroll. Baik, pada pengalaman kerjanya sendiri, Bapak Slamet ini merupakan dosen dari Administrasi Publik FISIP Unpad dan juga pernah menjadi direktur dari Pinbuk Jabar Microfinance dan kemudian merupakan training manager Management Organization Development dari Bandung Consulting Group dan juga Ketua Prodi Administrasi Publik, Ketua Prodi Administrasi Keuangan Publik, Ketua Prodi Administrasi Publik, dan juga peneliti senior dari Pajajaran Inisiatif. Dan Bapak Slamet ini sendiri merupakan fasilitator, di antaranya adalah pelatihan LKMM, lalu pelatihan PP Oprek, lalu pelatihan pengembangan kewirausahaan, dan juga masih banyak lagi. Dan lalu organisasi profesi ataupun keahlian yang dimiliki oleh Bapak Slamet, di mana beliau merupakan pengurus dari Indonesian Association for Public Administration Jabar 2022. Bapak Slamet juga merupakan pengurus atau juga peneliti Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia di Jabar 2022 dan merupakan pembina dari Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia Jabar tahun 2022. Baik, boleh di stop share mungkin. Nah, oke, baik. Selamat malam, Bapak. Ya, terima kasih Mutia. Selamat Usman, saya namanya bukan Selamat Malam. Iya, Bapak. Ya, Mungkin ya. dilihat Terima kasih Mutia. dari CV Bapak. Iya, sama-sama Bapak. Dilihat dari CV Bapak ini sendiri, Bapak itu merupakan sosok yang sangat banyak rupanya pengalaman, dan bahkan di tahun ini Bapak menjadi juri dalam seleksi KDMI, dan bahkan mungkin di tahun-tahun sebelumnya di tingkat Universitas Pajajaran. Nah, oleh karena itu teman-teman, dilihat dari CV Bapak dan juga rekam jejak Bapak sebagai juri KDMI ini, teman-teman diharapkan nih menggali ilmu sebanyak-banyaknya dalam kesempatan kali ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya persilahkan kepada Bapak untuk waktu dan juga layaknya untuk menyampaikan materi. Mangga Bapak. Oke, terima kasih Mutia. Selamat malam. Sampai ini ada Faiz, tadi ada Kang Jilal ya. Kang Faiz, Kang Jilal, ada Teh Alifa, dan teman-teman yang lain yang luar biasa lah ya di malam apa. Suara saya terdengar nggak nih? Cukup terdengar? Oke, siap. Terdengar, Bapak. Di depan rumah saya lagi ada acara apa malam 17-an, jadi kalau nanti agak sedikit terganggu nanti boleh teman-teman diskusikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya sebelum nanti saya ingin mengapresiasi dulu ya teman-teman yang malam ini, terutama dari BEM. Wah, ini luar biasa. Sebetulnya sih beberapa kali saya diskusi sama siapa ya dulu ya, saya lupa lagi. Dari BEM juga
Sebetulnya Unpad sedang mengusahakan juga eh, gagasan yang sama tentang eh, penyediaan Unpad Achievement Center. Jadi teman-teman diberikan ruang yang cukup untuk bisa berkembang. Nah, selama ini teman-teman BEM sudah, saya kira sudah cukup luar biasa nih ya hari ini. Tapi kalau boleh usul, eh, ini tidak hanya untuk KDMI ya barangkali, nanti juga untuk yang lain bisa kita diskusikan. Sebetulnya Kang Faiz, Kang Jilal, masih banyak dosen-dosen yang masih mau kalau misalnya jadi tidak sekaku kalau pendekatannya apa ya kata mahasiswa kan birokrat kampus gitu ya, birokrasi di kampus. Sebetulnya banyak dosen-dosen itu mau menyediakan waktu selain kegiatan semacam ini. Mungkin saya sedang mengusahakan nanti sedang usul ke Pak Direktur kita dikasih ruangan yang cukup gitu ya untuk training, untuk diskusi. Jadi teman-teman bisa anytime kita bikin jadwal bareng. Dan termasuk hari ini, menurut saya ini langkah awal ya untuk malam ini mengenal satu bentuk eh, apa ya, satu bentuk kompetisi begitu ya. Karena kalau menurut saya tidak hanya kompetisi yang diperlukan, ruang kompetisinya tetap bagus, tapi peningkatan pribadi, pengembangan diri itu tetap harus menjadi concern kita bersama. Dan saya kira di Unpad nggak kurang orang ya untuk bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini saya sedikit minta mungkin ya sedikit. Saya baru memang kenapa malam ini saya izin ke siapa Alifa ya kalau nggak salah. Kita mundur-mundur terus. Ya, Bapak. Aduh maaf ya Alifa jadwalnya sehingga jadi malam 17 Agustus karena memang kemarin saya diminta oleh Dikti, oleh Belmawa untuk melatih para ketua-ketua lembaga di Institut Seni dan Budaya Indonesia, ISBI yang di Bandung. Itu saya mewakili Belmawa untuk menjadi ya fasilitator, narasumber di LKMM tingkat dasar. Nanti kita juga akan garap hal yang sama. Upaya ini akan ada dan saya akan minta teman-teman yang berminat untuk jadi fasilitator. Saya akan training dulu dosennya dulu, kemudian teman-teman pimpinan lembaga atau pengelola lembaga. Nanti untuk mahasiswa yang dipersiapkan untuk memimpin lembaga ke depan. Oke, supaya tidak terlalu banyak, sebetulnya saya tidak punya apa pengalaman cukup ya. Tapi kalau di kemahasiswaan, perdebatan yang saya buat dulu waktu mahasiswa dalam berbagai seminar, kalau dulu sering sekali teman-teman seminar sehari, seminar nasional itu diselenggarakan. Di zaman saya itu kayak jamur gitu ya. Dan teman-teman itu sangat berminat untuk bisa hadir. Bukan saja pada tokoh yang hadir, tetapi kadang memang karena topiknya juga menarik. Jadi perdebatan dulu mungkin tidak seperti hari ini. Pastilah ya, karena dunianya berkembang. Dan teman-teman nggak perlu khawatir bahwa pada dasarnya eh, kompetitor kita itu yang paling berat adalah diri kita sendiri. Ya, saya akan mulai, boleh izin, saya bisa buka share screen? Oh bisa ya? Ya, bisa Pak. Oke. Ini mudah-mudahan sudah terlihat. Apakah perlu diperbesar? Bolehlah diperbesar kan ya. Nah, gini,
saya mungkin lebih akan menyemangati ketimbang lebih kepada teknis. Ya, satu. Eh, Beberapa yang pernah saya lihat di dalam debat itu, teman-teman cenderung, mohon maaf nih ya, cenderung untuk sebanyak mungkin memproduksi kata-kata gitu ya. Tapi nalar logis dan dukungan data itu sebagian besar hanya bertumpu pada searching di Google atau sumber-sumber lain, tetapi tidak dipersiapkan sejak awal tentang memahami berbagai persoalan dasar di lingkungan sekitar kita maupun persoalan kebangsaan. Saya kira begini, nanti teman Kang Jilal, Kang Faiz gitu ya, teman-teman ini kalau boleh bukan hanya nanti malam ini hanya membuka saja. Nanti kita ngumpul di satu tempat, kita pinjam ruangan, dan itu kita punya program yang bersifat continue gitu. Dan teman-teman mungkin tidak hanya di lomba debat saja, mungkin nanti bisa ke kompetisi-kompetisi lain gitu ya. Karena sayang kemampuan misalnya eh, menyusun logika untuk membangun satu argumentasi, kemudian dia bisa temukan beberapa nalar dasar dalam fenomena yang dia bisa amati begitu, dan itu akan membentuk konstruksi berpikir. Nah, yang ingin saya bangun adalah teman-teman konstruksi berpikir. Kalau pengetahuannya everybody bisa search, bisa pelajari dalam waktu yang tertentu gitu ya, karena mungkin kecepatannya yang bisa berbeda. Oke, di penjelasan buku pedoman karena saya juga nggak boleh menggunakan perspektif sendiri gitu ya, dari beberapa pengalaman ya. Ini kan karena judulnya bahasa Indonesia gitu ya, KDM itu dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia hari ini teman-teman adalah anugerah dari para pendiri bangsa dan para pemuda tahun 1928 yang kemudian menjadi bahasa persatuan. Dan ini luar biasa. Tidak semua negara, satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa penjajahnya ya Indonesia di dunia ini. Jadi kenapa kemudian bahasa Indonesia selalu waktu teman-teman ikut UMPTN atau ikut SBMPTN atau apapun namanya, pasti ada bahasa Indonesia. Karena itulah bahasa persatuan. Nah, untuk mengungkap ide, teman-teman, tidak sesederhana tiba-tiba ide itu datang. Enggak. Itu ada proses. Proses pertama adalah kemampuan kita mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan di sekitar kita. Satu, itu harus terlatih dulu. Harus terlatih. Tidak bisa taken for granted itu tiba-tiba jadi. Enggak bisa. Kita harus berlatih. Nanti kita berlatih. Kemudian kreativitas juga menjadi dasar untuk bisa memahami different side gitu ya, untuk melihat sebuah fenomena. Dan kita bisa menentukan perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang. Itu sesuatu yang sangat menarik. Misalnya kita berlatih, ini kan gini, paling gampang misalnya, mungkin nanti kalau kita di ruang yang luring gitu, kita coba bedah misalnya kota Bandung. Kita berlatih di kota Bandung. Sebetulnya kota Bandung tuh isu besar apa yang menjadi problematik masyarakat kota gitu ya. Nanti saya jelaskan masyarakat desa. Masyarakat kota Bandung itu maaf, misalnya di sana ada problematik kemacetan, sampah, kemudian mohon maaf ya, di Bandung itu dari sisi sanitasi itu juga masih persoalan.
kehidupan masyarakat pinggir sungai itu masih tidak menjaga sanitasi di lingkungan sekitarnya. Apalagi misalnya di masyarakat Kota Bandung itu misalnya karena ada percampuran budaya, ada banyak kelompok masyarakat yang datang di Kota Bandung, maka misalnya budaya Sunda dan nilai-nilai yang ada di sana tergerus dan seterusnya. Itu adalah menjadi concern di Kota Bandung. Nah, kita coba mencoba memulai untuk melakukan proses proses penganalisaan ya terhadap persoalan-persoalan yang ada. Nah, sebetulnya ada keinginan saya itu mencoba memadukan logika yang konstruksi berpikir teman-teman itu dengan PIP-nya Unpad. Ada yang tahu PIP-nya Unpad nggak? Oh, Bapak. Ada yang tahu PIP-nya Unpad nggak? Kalau yang Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Nah, itu teman-teman kalau dikonstruksikan sebetulnya itu menjadi penciri mahasiswa Unpad. Ya, jadi nanti kalaupun kita mendiskusikan berbagai fenomena itu akan berangkat dari konstruksi normatif gitu ya, konstruksi norma hukum. Bina Mulia Hukum itu tidak selalu hukum positif pemahaman di dalam konteks Bina Mulia Hukum, tetapi juga konteksnya bisa norma-norma yang hidup di masyarakat kita atau nilai-nilai yang dikembangkan. Jadi ini juga misalnya kalau kita mau menelisik satu fenomena bahwa apakah nilai-nilai yang sekarang ada masih bisa dipertahankan. Kalau yang baik kita harus pertahankan. Kalau yang jelek ya apa boleh buat. Kita harus buang satu. Yang kedua adalah satu keniscayaan bahwa perubahan-perubahan itu akan menggeser atau akan ada benturan budaya baik yang berasal dari luar negara lain yang berusaha melakukan hegemoni kebudayaan gitu ya, atau juga dari lingkungan kita sendiri yang kemudian membentuk sikap-sikap yang cenderung demonstratif gitu ya. Demonstratif efek itu ya lebih menyukai sesuatu yang baru yang kemudian mengabaikan atau bahkan meniadakan yang lama. Nah, ini terkait dengan yang kedua, menguasai pengetahuan global. Jadi teman-teman, kalau saya kemarin perhatikan, itu cenderung belum bisa mengkonstruksikan secara besar gitu ya konsep-konsep yang dipahami secara mondial begitu, secara holistik beberapa problematik yang terjadi di Indonesia. Jadi seolah-olah seluruhnya itu berakhir di Indonesia saja. Jadi kalau misalnya ada perdebatan yang baru-baru ini misalnya, teman-teman mungkin pernah mendengar tentang Omnibus Law ya, tentang undang-undang kesehatan, itu kan kemudian dipahami dalam kerangka kerja maupun kerangka pikir yang tidak mengikuti ruang perubahan yang terjadi di dunia nyata, di dunia internasional. Kita cenderung untuk kemudian blind others, kemudian kita cuma bisa mencoba mencari
apa ya, narasi yang tidak sepadan dengan tujuannya, atau seringkali juga jumping conclusion gitu ya di dalam melihat satu peristiwa, atau dalam hal ini misalnya soal kebijakan. Nah, ini yang ketiga itu tadi saya jelaskan, kemampuan menganalisis dan membuat judgement. Judgement di sini harus professional judgement sebetulnya, atau academic judgement, bukan judgement base-nya itu on emotion, atau apalagi misalnya basisnya adalah kebencian. Itu nggak boleh. Jadi di dunia akademik kita perlu mengkritisi, tetapi tetap kita mengacu pada norma-norma yang berlaku di kita. Kemudian meyakinkan masyarakat, orang lain untuk kita jelaskan itu penting sekali. Nah, ini yang penjelasan di buku pedoman ya. Jadi diharapkan teman-teman itu dalam debat bukan cuma debat just for debat, atau debat untuk mencari kejuaraan tertentu. Itu adalah efek saja sebetulnya dari latihan-latihan yang teman-teman lakukan untuk bisa memahami persoalan-persoalan dengan tepat. Karena ini karena saya orang di kebijakan begitu ya, kalau kita salah merumuskan persoalannya, maka 50% kegagalan itu sudah dimulai. Karena apa? Karena kita sudah salah merumuskan persoalannya. Itu. Nah, kemudian mahasiswa juga di sini bisa menempatkan posisi atau sikap ya, lebih tepatnya, yang benar dan tepat. Tidak kemudian hanya karena dorongan emosional yang tidak pada tempatnya, kemudian menunjukkan keberpihakan tanpa melihat ya persoalan yang dihadapi. Itu kurang lebih di penjelasan buku yang ada. Nah, tujuannya juga dijelaskan begini, meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan. Karena apapun saudara di dalam kampus, itu saudara adalah sedang menjalani proses pembelajaran. Jadi jangan takut salah, karena kalau saya bahasanya sederhananya begini, salah itu bukan dosa, tapi kalau berbuat dosa itu pasti salah. Jadi salah ya kita perbaiki, namanya belajar. Kita bisa belajar dari kesalahan. Nah itu, dan daya saing saya kira kita harus agile gitu ya, harus punya daya lenting yang tidak mudah menyerah begitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan peningkatan kemampuan bahasa dan kompetisi itu begini ya teman-teman. Dalam adagium yang baru, itu kita hidup itu bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi. Tapi konteksnya berbeda ya yang saya sebutkan ini. Jadi kalau teman-teman akan melihat konteks yang bahwa ada kompetisi, ada perlombaan, ada pertandingan, itu itu memang konteksnya berbeda. Tetapi teman-teman juga jangan lupa, selain membangun kompetensi untuk meningkatkan ruang berkompetisi, jangan lupa juga di hal yang lain teman-teman harus berkolaborasi. Ini mah klasik ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu berkomunikasi. Ini kan yang disebut dengan 6C, termasuk karakter yang diharapkan bisa didapatkan. Dan nah, yang saya kira menarik adalah bagian yang
menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis. Ini nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa hanya mengedepankan kekuatan kemampuan orasi begitu ya. Tapi kalau tidak logis, tidak sistematis, orang nggak akan bisa mendengar juga apa yang dipikirkan gitu ya. Nah, memang ini dua hal yang seringkali tidak sebanding ya. Misalnya begini, ada teman-teman yang punya kemampuan narasi bagus secara oral gitu ya, tapi kemudian ada kesulitan ketika menulis. Dan ini normal saja teman-teman, nggak usah jadi problematik. Tetapi cara berpikir logis dan sistematis itu tidak datang tiba-tiba, itu harus terlatih. Jadi teman-teman di BEM mungkin ini sih bukan satu-satunya. Nanti kalau memang diperlukan ada orang-orang yang punya different side gitu ya, melihat satu peristiwa kemudian dia melakukan sesuatu, bisa kita undang. Kemudian memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman permasalahan nasional dan internasional. Nah, ini yang saya sebut tadi, seringkali kita hanya melihat kadang-kadang dalam kacamata kita di lingkup yang di mana kita berada. Misalnya saya beri contoh ya. Misalnya kita membicarakan soal kemiskinan. Ya kan? Kemiskinan perkotaan karakteristiknya tidak sama dengan kemiskinan di perdesaan. Kemiskinan yang ada di Pulau Jawa itu juga tidak sama karakteristiknya dengan yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi perbedaan-perbedaan atau disparitas atau kesenjangan ataupun hal-hal yang seringkali, mohon maaf ya, kadang kita kalau dalam berlogika itu hanya menggunakan apa yang bisa kita lihat dengan fenomena yang ada di yang diberitakan, yang viral dan yang bisa tanpa mencoba melihat dimensi lain yang ruangnya itu jauh berbeda dengan apa yang kita pahami hari ini. Jadi misalnya contoh ya paling sederhana, ketika orang ribut, kalau nggak salah saya pernah sempat tadi di YouTube ada yang maki-maki soal pembangunan jalan tol, seolah-olah jalan tol itu hanya diperuntukkan, itu kan hanya untuk orang kaya dan punya kemampuan untuk membayar di jalan tol. Ya kalau satu sisi melihat itu, kita harus mampu juga melihat sisi yang lain. Kalau mobil-mobil orang kaya itu melalui jalan tol, jalan nasional yang umum itu kan berarti kan tidak jadi macet. Cukup lancar untuk bisa mengalirkan sumber daya yang mereka miliki. Kemudian cara berpikir lain, misalnya distribusi logistik dalam supply chain gitu ya, itu akan berbeda hasilnya. Ketika mereka harus melalui jalan-jalan yang sulit, kemudian dengan jalan tol, berapa banyak itu hambatan-hambatan yang bisa terselesaikan. Jadi cara berpikir mondial dan holistik itu juga harus dibangun sejak awal, teman-teman. Jadi itu nggak peduli teman-teman itu latar belakang keilmuannya apa. Ini adalah pengetahuan umum yang kita bisa menggunakan nalar kritis kita untuk bisa mengkonstruksikan dalam kajian-kajian akademik dan dalam setting pembelajaran gitu ya. Nah ini saya kira begini, mungkin boleh sih teman-teman kalau ada yang mau raise hand untuk supaya nggak numpuk, nanti saya akan masuk terus untuk ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin dikomentari atau ada pendapat yang berbeda boleh. Karena dunia kampus sesungguhnya adalah dunia gagasan, dan semua gagasan itu pasti bukan sekedar apa sih kalau dalam bahasa Sunda ngejeplak gitu,
gitu ya, bukan asal ngomong aja kan gitu, tapi pasti didasarkan pada basis data dan informasi. Nah, debat menggunakan sistem debat parlemen, saya juga nggak ngerti kenapa yang dipakai itu sistem debat parlemen. Kita nggak pernah mengenal, pernah sih dulu, tapi sekarang ini kan kita tidak mengenal lagi model parliamentary kan gitu ya. Pemerintahan kita kan tidak begitu. Jadi sebetulnya dulu teman-teman ada yang disebut dengan debat konstruktif. Debat konstruktif itu lebih mengedepankan mencari ruang, bukan dipaksakan untuk orang dalam situasi yang berbeda. Karena dalam dalam debat parlemen itu pasti konstruksinya ada oposisi dan ada orang yang di pemerintahan. Apakah kalau oposisi itu selalu harus berlawanan dengan pemerintah? Enggak juga. Dalam fakta objektifnya di negara barat sekalipun, di banyak negara itu cara menyajikannya bukan dengan mengkritisi tapi tanpa solusi. Biasanya para oposisi itu punya juga tawaran-tawaran yang dia konstruksikan dan ditawarkan. Dan itu akan diusung untuk gagasan di masa yang akan datang. Jadi bukan cuma mengkritisi, tapi dia sendiri tidak akan punya solusi dan tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi ini saya sebut sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima. Terima aja deh ya, karena sistemnya begini kan gitu. Tapi di luar itu buat saya teman-teman harus membuat debat itu lebih argumentatif. Jadi bukan menggunakan data yang terbatas, kemudian ya tadi istilahnya itu kayak bersilat lidah begitu ya, bersilat lidah dan ya kalau saya sih sebagai juri tahu ini ngomong apa yang lagi ditanggapi, apa yang dibicarakan. Nah, itu. Jadi bukan memproduksi kata-kata. Mungkin dari sisi kata-kata itu banyak dia keluarkan, tapi apa poin-poin pentingnya itu tidak bisa ditangkap gitu ya. Ini pembelajaran yang ya saya sering menemukan. Tapi sistem model begini, ini saya nggak tahu teman-teman boleh nanti siapa Alifa, Mutia bisa dicermati. Kadang-kadang buat saya itu ada teman-teman yang bagus menalarnya, tapi hanya karena tadi dia tidak punya kemampuan memproduksi kata-kata lebih lebih menyerang gitu, itu kemudian dikalahkan. Ini aduh saya juri ya, sebagai juri saya suka lihat ini kayaknya bagus nih. Tapi apakah hari ini juga ikut lagi? Mudah-mudahan sih ada teman-teman yang kemarin ikut lagi yang sebenarnya ini nalarnya udah bagus nih. Mungkin hanya kalah karena stylenya dan apa penyampaiannya yang belum terstruktur gitu ya maksudnya, tapi nalarnya udah bagus. Nah ini saya sebut dengan nalar dasar dan logika yang dibangun. Karena dari nalar dasarnya saja sudah keteteran, apalagi dia ingin membangun logika yang tepat untuk memberikan tanggapan, memberikan argumentasi baru, kemudian selalu berbasis data dan fakta. Jadi informasi kan dari data, fakta, kalau udah digunakan untuk kepentingan tertentu jadi informasi. Nah, saya beri tanda petik ini, mematahkan alur berpikir dengan membangun konsep berpikir solutif dan komprehensif. Jadi, tidak selalu perdebatan itu ya head to head pemahamannya. Tapi kita bisa gunakan kerangka pikir yang solutif yang teman-teman bisa tanyakan. Ketika dia hanya bisa mengkritisi, solusi saudara apa? Nah itu. Kalau cuma kalau di dunia nyata nih ya,
Kan banyak nih yang cuma teriak-teriak untuk wah ini kurang itu. Iya nggak apa-apa, tapi kalau dia punya solusi oke. Solusinya diuji. Apakah dia pernah juga membuat ketika dalam struktur dia juga memberikan solusi. Nah ini eh, saya adalah juga orang yang suka mengkritik, memberikan pandangan yang berbeda tentang pengelolaan kampus, tentang pengelolaan pemerintahan, ya pengelolaan negara. Ya saya punya cara pandang boleh jadi berbeda karena memang tidak ada yang sempurna dan itu bisa terlihat kelemahannya dari berbagai hal gitu ya. Supaya nanti agak diskusinya agak panjang, saya agak sedikit ini ya, agak sedikit cepat sedikit. Nah ini saya sebut sebagai kekuatan kata-kata. Nah, pilihan diksi dan narasi yang tepat itu akan membuat teman-teman dalam berdebat itu bisa bukan menjatuhkan lah ya, jadi bahasanya apa itu? Tidak bisa diserang lawan kalau dia tidak mengerti. Mas, kalau masih ingat ada perdebatan antara Prabowo dengan Jokowi. Ketika itu Jokowi bilang, ya kita nanti akan efektifkan itu TPID. Nah, Prabowo kesulitan tuh menjelaskan apa itu TPID pada waktu itu ya, pada waktu perdebatan itu. TPID, dia nggak ngerti apa itu TPID, karena memang dia nggak pernah di pemerintahan. Kita juga mengerti, dia nggak mengerti. Tetapi itu menjadi jebakan, karena dia tidak mengerti tim pengendali inflasi daerah itu, siapa saja anggotanya, dan bagaimana cara kerjanya, kan gitu. Nah, jadi pilihan diksi, pilihan narasi itu bisa menjadi kekuatan ketika lawan bicara kita tidak mengerti. Kalau saya tak kemarin itu ditanya dari pertanyaannya Pak Surya Paloh tentang revolusi mental, coba tanya saya. Kenapa nggak ada yang jawab itu waktu ditanya bagaimana nih perkembangan revolusi mental? Kalau revolusi mental dipahami secara instrumental, itu terlalu sederhana memahami konsep kenegaraan, konsep kebangsaan. Gitu ya. Dia harus dipahami dalam konstruksi berpikir paradigmatik. Itu. Jadi misalnya apa? Misalnya paling sederhana. Revolusi itu kan perubahan yang cepat, ya secara mental. Dulu kita menyebut negara ini adalah negara agraris. Sekarang nggak bisa lagi. Karena daratan kita kurang lebih 30%, lautan kita 70%. Kita sekarang akan berpikir dengan cara pandang sebagai negara kelautan. Atau sekarang yang salah berpikirnya menjadi negara maritim. Gitu. Itu ya. Jadi ini menarik menurut saya perdebatan-perdebatan di ruang publik yang teman-teman harus tahu dan teman-teman sebetulnya bisa memberikan ini mendiskusikan argumentasi-argumentasi itu. Gunakan konsep yang mengandung makna unik dan khusus. Nah, tadi misalnya ketika orang rabe menggunakan kata disruption. Disruption itu seringkali, mohon maaf ya teman-teman, atau globalisasi deh yang paling sering, yang sudah lebih dulu ya itu ya. Globalisasi itu sekali dipahami dengan makna yang tidak jelas. Semua orang yang penting menggunakan kata globalisasi saja begitu. Tapi coba tanya secara konseptual. Apa itu apa? Globalisasi itu pada perjalanan awalnya itu adalah eh, liberalisasi perdagangan dan investasi.
Itu gagasan besar di balik kata globalisasi. Tapi kan tidak banyak yang tahu itu. Kemudian seolah-olah mendunia ya mengglobal gitu kan. Dia tidak paham konteks pada waktu upaya awal bagaimana liberalisme dan kapitalisme itu akan menjangkau banyak negara gitu ya. Dan sekarang terbukti tuh teman-teman. Negara-negara maju itu nggak akan rela Indonesia maju menjadi negara maju. Hari ini Indonesia tidak baik-baik saja teman-teman ya. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena apa? Karena teman-teman harus tahu ekspor kita dihambat, ekspor misalnya sawit. Mereka menetapkan standar yang berbeda. Misalnya urusan soal deforestasi. Indonesia mulai mengancam dengan menjual karbon, kan gitu. Ayo, kalau mau lu beli karbonnya dari produksi yang mereka buat dan kita sediakan dalam bentuk penyediaan lahan-lahan begitu ya. Kemudian lanjutannya ini masih banyak yang kalau nanti kita diskusikan, teman-teman harus tahu itu perdebatan umum. Kuasai konsep umum yang sedang populer. Nah, itu yang saya maksud tadi. Raisen boleh, apa itu generasi strawberry? Yo, Kang Faiz. Nggak apa-apa biar kita diskusi Siap, ya Pak. Kang Faiz. Oke, izin menjawab. Generasi strawberry itu yang saya pahami ketika mungkin anak-anak sekarang tuh ketika dimarahin mentalnya langsung turun dan Oke. mungkin agaknya tidak kuat banting gitu, Pak. Sekian. Ya, jadi makasih nih Kang Faiz. Kan anak-anak sekarang kalau ke kampus, kemana-mana pasti orang tuanya ikut ya. Dan tidak pernah bisa melepaskan anak-anaknya itu. Jadi sebenarnya kalau dari istilahnya, ini menjelaskan strawberry itu kan cantik ya. Buahnya cantik, bagus, tapi mudah penyet tuh. Mudah rusak, ya kan? Dan salah satunya tadi, terus harus dilindungi supaya dia tetap bagus kan gitu. Nah, itu maksudnya ya tadi yang Kang Faiz sebut salah satunya itu. Gitu ya, jadi daya lentingnya nggak ada. Ya, sifat agile-nya itu nggak muncul ya. Kemudian ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis itu mungkin ada yang paham kok ekonomi ya bukan itu sebenarnya yang satunya tuh bukan ekonomi regionalisasi. Ini kan menarik regionalisasi. Ekosistem bisnis seperti apa? Saya mau tanya deh soal kelapa sawit. Kira-kira ekosistem bisnisnya kayak apa ya? Kalau teman-teman harus lihat pemerintah kita bagaimana membangun satu ekosistem bisnis ketika kelapa sawit kita itu dihajar di WTO, ditolak di Uni Eropa. Ada yang tahu nggak? Nah, yang begini-begini adalah konsep-konsep umum yang sedang populer. Indonesia tuh nggak perlu takut sawitnya itu nggak dibeli oleh Eropa. Satu, karena kita bisa pakai untuk membuat aftur, membuat B35, B30 B40 sampai nanti B100. Bahkan sawit sedang dikembangkan untuk menjadi pengganti tebu untuk menghasilkan gula. Jadi ekosistem bisnis kita, kalaupun mereka melakukan ban ya terhadap produk-produk kita masih tetap sustain karena kita menyiapkan satu ekosistem bisnis yang kuat. Ketika Tesla tidak mau masuk ke Indonesia, apa kita jadi goyah? Enggak lah. Mobil-mobil hybrid
teman-teman boleh cek itu mulai beredar. Itu kan artinya mengurangi jumlah polusi udara, mengurangi jumlah penggunaan bahan bakar minyak yang tidak renewable kan gitu ya, atau bukan energi baru dan terbarukan. Nah, ini hal-hal yang teman-teman boleh lihat konstelasinya hari ini dan bagaimana kita tidak sedang baik-baik saja dalam konteks persaingan antar bangsa. Tapi apakah Indonesia bisa berdiri sendiri? No. No, sehebat apapun yang digagas oleh Soekarno dalam pengertian berdikari itu tidak, dan kemudian mengabaikan kebersamaan dan kolaborasi. Nah, ini yang terakhir mungkin dari sisi kekuatan kata-kata itu, kuasai momentum dasar dalam perkembangan bangsa dan dunia. Jadi kalau saya tadi menjelaskan tentang struktur persaingan ekonomi, secara geopolitik Indonesia pun juga sedang dalam situasi yang tidak nyaman karena ada ketegangan di Laut Cina Selatan, kemudian Australia, Amerika, dan Inggris membuat AUKUS, kemudian kapal selam Australia itu sudah diperbolehkan menggunakan tenaga nuklir. Indonesia itu, kalaupun terjadi peperangan, Indonesia itu akan dalam situasi yang sangat tidak diuntungkan. Meskipun kita tidak perang, ya, tidak diuntungkan. Nah, ini kita membaca momentum dasar dalam perkembangan dunia dan bangsa. Atau misalnya saya menyebut tentang fertility rate. Ada yang tahu, paham nggak tentang fertility rate? Karena saya anggota dan pengurus IPADI, jadi pasti dalam konteks demografi, fertility rate itu adalah satu fenomena baru. Ada yang tahu nggak? Nanti kita belajar bareng ya. Hal-hal yang jadi teman-teman jangan lupa dosen itu belajarnya dari mahasiswa, dari penelitian mahasiswa, dari diskusi-diskusi itu kemudian jadi tahu salah satu sumber belajarnya adalah mahasiswa. Ya, jadi kalau saya bisa mungkin banyak yang diketahui ya, mungkin kemudian menjadi memahami banyak hal karena ya disertasi, tesis, kemudian skripsi, itu kan tulisan tuh mengcover dan banyak aspek gitu ya. Nah, ini membangun personal. Jadi nanti ada acara nggak misalnya kita bikin semacam outbound gitu ya, atau mungkin kita tetap outdoor di sekitar kampus gitu, karena berdebat saja kita membutuhkan orang yang mulai membangun rasa percaya diri. Dan ini harus dibangun, nggak bisa tiba-tiba datang dengan sendirinya hanya karena ikut di dalam bootcamp ini kemudian selesai gitu. Hanya dengan modal pengetahuan nggak. Teman-teman harus membangun personality saudara gitu ya. Nah, part of-nya adalah rasa percaya diri, self determination gitu ya, kemampuan untuk menentukan sikap, menentukan apa yang terbaik, memutuskan apa yang bisa dilakukan. Kemudian ketenangan terstruktur. Self regulation itu teman-teman nggak bisa tidak dibangun. Self regulation itu. Kalau dalam emotional quotient bagian yang awal itu ya self regulation. Gitu. Kita bisa bereaksi sesuai dengan proporsi dan keperluan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi.
dan komunikasi nonverbal. Nah, misalnya apa ya, menggunakan tangan, menggerakkan badan, eh, gestur yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Nah, ini juga penting. Dan ini adalah kekuatan personal teman-teman. Tadi yang saya sebutkan, mungkin ada beberapa itu basic logika dan basic penalarannya udah bagus, tapi dia nggak kuat membangun personality yang kemudian dia bisa meyakinkan orang lain untuk mendeliver gagasannya gitu. Jadi ini pun sesuatu yang harus kita bangun. Jadi kalau dalam belajar bahasa Inggris itu not only but also gitu ya. But also mungkin kita teman-teman yang di dalam tim ini kita rafting yuk bareng gitu kan. Nah, tinggal cari anggarannya dari mana dan seterusnya. Mungkin hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, tapi itu kemudian bisa membangun kekuatan personal kita. Mungkin teman-teman pasti akan pernah mendengar orang yang punya karisma gitu ya untuk sesuatu, kan gitu. Itu kan dia menggunakan kekuatan personalnya, gitu ya. Jadi semua kata-kata yang mengalir dari dirinya itu sudah menyerap me, apa ya mempengaruhi lah begitu ya, kurang lebih orang itu untuk seakan-akan apa yang diucapkan itu benar gitu kan. Mungkin teman-teman bisa pernah sudah mengenal siapa Rocky Gerung gitu ya. Kalau dipahami apa yang dia ucapkan, kalau di dunia akademik tuh nggak masuk. Tapi karena gayanya dia dan kemudian semeyakinkan itu dan kemudian dibumbui dengan narasi-narasi yang ya kadang-kadang tidak pada ruang yang etik dan mengabaikan akhlak kan gitu. Baik, akan Teteh mungkin punten ditunggu sebentar ya, dikarenakan Bapaknya terkendala. Mungkin boleh kita tunggu Bapak terlebih dahulu. Boleh nih kepada Akang Teteh dipersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kan Bapak sudah memaparkan cukup banyak ya mengenai di PPT-nya juga, mengenai debat-debat. Mungkin Akang Teteh boleh nih dari sekarang dipersiapkan pertanyaannya untuk nanti ada sesi Q&A yang nantinya akan langsung dijawab oleh Bapak. Jadi dimohon untuk dipersiapkan pertanyaannya.
Maaf Baik. teman-teman, Ya. tiba-tiba hilang dan saya sudah sedikit lagi ini saya berubah dari WiFi ke ini ke apa seluler. Udah bisa terlihat ya? Apakah sudah bisa terlihat? Udah, Pak. Oke. Lanjut kita ke yang harus dihindari adalah menyerang kata-kata dengan merendahkan. Kalau di kemarin di beberapa prosesnya saya masih menemukan memang tidak direct kata-kata itu, tapi merendahkan itu nggak boleh. Teman-teman nggak boleh melakukan itu. Kemudian cepat menarik kesimpulan. Jadi harus hati-hati. Memang sepersekian detik kita cenderung untuk menjawab dengan bisa mengungkap sebanyak mungkin kata-kata yang bisa diproduksi. Padahal boleh jadi sebetulnya kita hanya membutuhkan beberapa poin saja untuk bisa merontokkan atau bisa mematahkan gagasan yang diangkat itu. Kemudian menghindar dari pokok masalah. Ini juga sering terjadi, teman-teman. Ya tadi pada akhirnya ya kalau buat saya sih ya sebagai juri itu akan sangat terlihat begitu ya. Dia berusaha keluar dari pokok masalahnya dan seringkali jadi jumping conclusion. Nah ini yang perlu dihindari. Saya kira itu selesai ya. Tuh. Tetap semangat dan harus penuh keyakinan. Pembelajaran itu bukan sekedar meraih sesuatu ya, trofi atau apapun. Bahwa itu menghasilkan hal yang seperti itu. Ini ada diskusi kecil tadi ya dengan Pak Cukup. Atau mungkin jangan pakai itu deh. Saya ingin begini deh. Saya ingin bercerita tentang Iwake. Tahu Iwake? Iwaka, rapper Indonesia. Tahu kan? Pada tahu musik rapper nggak? Rapper Indonesia tuh salah satu yang terkenal tuh Iwaka. Nah, gitu kan? Ceritanya aja yang saya akan tampilkan. Jadi Iwake itu dulu di Purwacaraka belajar musik pop. Bertahun-tahun tidak menunjukkan kemajuan apapun. Tapi kemudian datanglah seorang guru yang kemudian dia mengetahui bahwa bakatnya tidak di situ. Bakat dia itu sebetulnya di musik yang genrenya itu rap gitu. Dan kemudian dia mengubah tuh ke rap. Dan terakhir dia menjadi salah satu rapper kondang lah di Indonesia. Jadi artinya begini, kita percaya sebetulnya teman-teman tuh punya potensi yang sangat besar. Nah, kalau kemudian ada di lingkungan yang benar dan kemudian disentuh dengan sentuhan sedikit saja, saya kira tugas saya sebetulnya tidak luar biasa amat. Yang kalau bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu punya potensi di satu bidang tertentu, itu cukup begitu untuk bisa membawa teman-teman mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya kira begitu, Mutia dan teman-teman yang lain. Mungkin kita bisa sedikit berbagi ya, karena semua orang punya pengalaman, semua orang punya referensi, dan tidak ada satu dengan yang lain itu yang mungkin yang tidak bisa teman-teman kalahkan saya itu adalah umur. Nggak bisa ya, yang tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau pengetahuan
Itu jelas setiap orang punya kompetensinya sendiri. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya tidak melewati batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, hatur nuhun atas pemaparan materinya dan izin memberikan feedback bahwa tadi dari pematerian Bapak sangat memotivasi sekali. Tadi itu Bapak juga menjelaskan mengenai kecenderungan bagaimana mahasiswa yang lebih banyak untuk memproduksi kata-kata dibandingkan dengan nalar logis dan juga dukungan data. Lalu bagaimana konstruksi berpikir itu penting dibangun. Lalu mengenai proses bagaimana mendapatkan ide, tujuan dari debat itu sendiri. Lalu bahwasanya tadi juga Bapak menjelaskan mengenai kekuatan dari kata-kata, bahwa pemilihan diksi dan narasi, lalu juga konsep yang mengandung makna unik dan juga penguasaan konsep itu lah sangat baik. Dan juga tadi Bapak menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya merumuskan persoalan gitu, dan jika salah merumuskan persoalan itu akan berakibat pada kegagalan yang bisa dimulai dari 50%. Lalu tadi juga Bapak menjelaskan mengenai apa saja yang harus dihindari dalam berdebat. Nah, baik, setelah banyaknya pemaparan dari Bapak tadi, dipersilahkan nih kepada Akang Teteh untuk memulai pertanyaannya. Jika ada pertanyaan, boleh untuk menggunakan fitur raise hand ataupun melalui kolom chat. Mangga kepada Akang Teteh. Mangga kita bisa berbagi ya. Nanti mungkin teman-teman yang tahu bisa membantu saya juga. Ayo mau berdebat, kok sepi? Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah merasa risih ya. Santai, maaf, santai aja ya. Baik, kepada Akang Teteh, mangga dipersilahkan mungkin untuk menyampaikan pertanyaannya, karena jarang banget nih ada webinar-webinar KDMI, dan bahwa sekarang itu kan juga sudah bootcamp kedua, maka mangga nih kepada Akang Teteh, teman-teman semua yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan kepada Bapak sekarang. Oh, bootcamp pertamanya sudah ini. Ya, Sudah bootcamp Bapak, pertamanya jadi sudah. iya Oke. sudah ada bootcamp pertama. Aduh, nggak tumpang tindih. Enggak Bapak, Oke. iya. Saya khawatir tumpang tindih karena editornya memang mengenalkan kan. Saya diminta mengenalkan tentang KDMI dan beberapa hal lainnya ya terkait dengan sistem penjurian dan segala macam kan gitu. Nanti kalau yang begitu-begitu nanti teknis bisa dibaca ya, yang teknis-teknis apa model diskusinya bergantian dan seterusnya itu bisa dibaca. Mungkin kayaknya kita perlu ketemu deh ya sambil apa ngopi-ngopi gitu di ruang yang lebih itu mungkin lebih lebih enak mendiskusikannya. Kalau begitu nanti saya akan buat topik-topik yang teman-teman bisa perdebatkan gitu ya. Tapi tidak berdebat dalam konteks yang langsung yang seperti di KDMI. Tetapi misalnya saya akan membuat beberapa topik yang mencoba mencerna satu fenomena tertentu. Nanti teman-teman bisa menemukan inti masalahnya dan kemudian searching melalui berbagai macam instrumen yang dimiliki, baik buku, kemudian informasi-informasi yang tersedia di media sosial dan situs-situs resmi begitu ya. Itu sangat mungkin nanti kita bisa ya memang harus pelan-pelan nih Kang Faiz, Alifa gitu ya. Memang bertahap begitu. Jadi tidak dalam bootcamp ini terus jadi debaters yang bagus gitu ya, enggak juga kan. Kita mulai memilih, memilah dan mulai
berlatih. Mangga, ada nggak? Kalau ada, kita bisa berbagi lah, bukan? Baik, Bapak. Mungkin tadi Kang Faiz sudah raise hand. Bangga Kang Faiz Oh, jika mangga, ada Kang Faiz. pertanyaan boleh dipertanyakan. Ya, dibuka dulu Kang Faiz lah. Siap, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin Bapak izin menanyakan ya, mungkin terkait teknis dan sebagainya, Alhamdulillah gitu kan ya, anak-anak Invasi sudah mulai mengenal di waktu seleksi KDMI di bulan Maret yang lalu gitu kan ya. Nah, mungkin Bapak, saya izin bertanya mengenai penilaian, Pak. Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat nilai eh, komponen ini tuh harus gede gitu apa gimana gitu Pak. Ya, karena penilaian di setiap juri itu sudah pasti punya ini berbeda ya, Kang Faiz. Tetapi biasanya setiap juri itu akan merunut dari gagasan awalnya apa, gitu ya. Yang dia tentang tuh apanya. Kadang-kadang kalau di tim itu kan berbagi ya, dua-dua itu. Di tim pertama dia ngomong apa, di tim kedua tidak memberi support, tapi seringkali malah menegaskan apa yang digagas di awal gitu. Nah, itu tuh kan harus hati-hati. Karena begini, kekompakan tim menjadi penting, bukan? Ya, jadi pemahamannya harus sebangun. Jadi besar dan kecilnya itu pada argumen sebetulnya. Ya, mungkin sebagian akan melihat juga kemampuan orang untuk mendeliver gagasan itu dengan tadi cukup meyakinkan, padahal sangat mungkin secara argumen itu lemah gitu ya, tidak mendukung. Ya memang ini nggak bisa sama Kang Faiz, nggak bisa sama karena penilaian dalam model parliamentary debat itu kan kemudian menjadi individual gitu ya, bergantiannya itu secara individual. Uh, ya saya nggak ngerti aja, tapi kan ini kenyataannya kita harus hadapi seperti ini modelnya kan gitu. Jadi kita ikuti. Oleh karena itu tadi kekuatan personal, kekuatan pemahaman, kekuatan untuk pengetahuan yang lebih luas, dan membiasakan untuk bisa menangkap gagasan orang lain, itu lebih penting. Nah, kalau nanti Kang Faiz sempat nonton YouTube-nya Pak Renal Kasali, salah satu dia menceritakan generasi stroberi itu, yang lemah dari mahasiswa pasca pandemi, ini paling gampangnya kita salahin pandemi aja ya, itu adalah menangkap gagasan gitu ya. Itu salah satu yang temuan bahwa kenapa ya generasi sekarang agak sulit, salah satunya itu menangkap gagasan. Yang kedua mungkin kalau mau saya sebutkan, misalnya narasi-narasinya tuh jadi pendek gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke belakang, izin ke dosen, ngacung toilet, itu pendek-pendek banget gitu. Nanti boleh dilihat jadi narasinya Pak. Saya kira banyak yang membantu. Saya orang yang senang mendengarkan kupasannya Pak Renal. Saya nggak tahu teman-teman harus mulai membangun itu tadi, pilihan-pilihan diksi baru, pe, apa ini penilaian baru. Kalau dulu ada 3P ya untuk menilai sesuatu itu dalam kerangka yang bisa diterima oleh masyarakat dunia. Dulu 3P. Ada yang tahu nggak Kang Faiz? 3P. Kemudian berubah menjadi ESG. Nah ini konsep-konsep yang tetap teman-teman, itu konsep umum maksud saya. 3P itu planet, profit, dan people.
Nah, sekarang bergeser namanya menjadi environment, social, and governance. Itu. Ya isinya sih nggak jauh-jauh beda itu juga. Gitu ya, kurang lebihnya gitu. Kalau dijelaskan secara konseptual atau melakukan trajektori terhadap pemikiran-pemikiran yang sebelumnya dikembangkan gitu, itu adalah istilah-istilah yang mungkin teman-teman tetap harus tahu. Tapi kalau nanti dalam perdebatan kita bilang, coba di ESG-nya itu seperti apa dalam konstruksi penanganan masalah katakanlah lingkungan gitu. Bagaimana kaitannya dengan sosialnya, bagaimana dengan governance-nya. Nah, kalau mereka nggak tahu kan pasti kelimpungan tuh. Ya, kalau teman dia lawan bicara kita nggak tahu apa tuh ESG, kan gitu. Nah, itu maksud saya tadi konteks-konteks baru kekinian yang mendunia itu harus kita kuasai gitu ya. Jadi tadi yang saya sebut disruption, ekosistem, platform, collaboration itu adalah istilah-istilah yang kemudian harus kita kuasai betul tuh. Dalamannya, contohnya seperti apa. Ya itu harus dipelajari bersama-sama ya Kang Faiz. Jadi ini pengetahuan yang umum bisa kita pelajari. Dan kita tadi, kenapa saya bilang kita kadang-kadang perlu membuat different side untuk melihat itu. Supaya ke dalam perdebatan, kita tidak keteter seolah-olah ya udah kita terpojok. Kalau saya mengatakan begini nih Kang Faiz ya, apakah saudara setuju dengan prostitusi itu dilokalisasi atau tidak? Wah, itu kan perdebatan tuh Kang Faiz ya. Oh, kalau kita hanya melihat sisi prostitusinya ketika dilokalisasi, artinya kan ada legitimasi, ya kan? Tapi dengan kalau kita merujuk dari sisi yang berbeda, misalnya saya orang kesehatan melihat nih, itu lebih baik dilokalisasi, bisa dikontrol. Kalau ada penyakit segala macam itu bisa ditangani. Bahwa persoalan penyakit masyarakatnya itu persoalan yang berkaitan dengan persoalan sosial, patologi sosial, nah itu soal lain. Tapi dari orang yang punya different side, ketika perdebatan itu dilakukan, saya bisa counter bahwa prostitusi dengan dilokalisasi itu akan lebih mudah mengontrol penyebaran penyakit misalnya satu. Yang kedua, kontrol sosial juga akan berlaku. Kalau mobil pas selamat ada di lokalisasi, kan pasti akan malu kan ada di situ gitu. Padahal nanti alasannya kita sedang penelitian di tempat itu. Ah itu. Jadi kontrol sosial akan berlaku gitu Kang Faiz kira-kira ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Baik, mungkin dikarenakan Kang Faiz juga sudah terjawab, apa ada lagi dari Akang Teteh yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh untuk raise hand ataupun juga di kolom chat. Saya tunggu sampai 21.15. Ya selesai. Ini lagi tausiah di depan di lapangan di depan balai RW. Mungkin Mutia kali ya. Jadi teman-teman nanti kita mulai dengan kita menyusun program nih. Saya nggak tahu dengan Alifa atau dengan nanti Faiz atau dengan siapa. Mutia kita sama-sama bikin program. Ya pelan-pelan nggak apa-apa. Ini kapan sih memang akan ada lagi untuk tahun depan tuh? Mulai pendaftarannya kapan? Izin menjawab Bapak. Ya, Sebetulnya untuk seleksi KDMI kan nanti ya Bapak di kemarin juga di Juni Maret. ya Bapak, Juni Hmm. untuk tingkat apa sih seleksi Wilayah. wilayahnya. Tapi Hmm. kemarin Alhamdulillah Unpad lolos ke tingkat wilayah dan Ya. menuju nasional.
Eh, Di itu di Serang kan? bulan Agustus kemarin. Gimana Pak? Di Serang ya. Oh iya, Mungkin saya ikut kayaknya itu kalau ditugasi. Saya ya ikut pasti ngawal ke Bapak. sana. Iya, iya. Iya, jadi untuk kemungkinan Bapak kita punya eh, tahapan. Yang pertama, KDMI ini nanti di bulan September nanti Bapak melalui event Pakuan, Pekan Akademik Pajajaran. Nanti di sana kita akan menyeleksi dari eh, mudah-mudahan ada 40-an tim ya Bapak. Kita sisihkan 8 delegasi. Nah, yang 8 delegasi ini kita eh, berikan pendampingan, pencerdasan, pembekalan. Nah, nanti di bulan Juni tahun depan diadakan seleksi lagi Bapak untuk menyaring Mhm. 3 terbaik. Dan Gini, itu Kang Faiz boleh nggak tanya? Punten motong nih, punten ya. boleh-boleh Pak. Gini, buat saya teman-teman yang sudah hadir di sini dan kemudian mengikuti proses ini, kalau menurut Kang Faiz, lomba debat di Indonesia sekarang ada berapa jumlah? Untuk tingkatnya atau ininya Apa Pak? aja terserah, boleh. Oke. Tingkat yang Nah, nasional, yang regional, maupun yang internasional, silakan. siap. Menurut pengetahuan saya, untuk lomba debat di Indonesia banyak sekali ya Pak. Hampir semua universitas mengadakan gitu. Terutama mungkin yang kita kenal di Lomba Puspresnas yaitu KDMI, ada Ya, juga ya, yang UDC, terus juga LDBI untuk tingkat SMA, terus ya, ya. juga maaf ya SMA, terus juga Ya kan satu SMA lagi nggak masuk. NUDC ya kan udah beda, ya. Nah kalau beda internasional kelompoknya. tuh apa ya Pak lupa. W Nanti gini, kita sama-sama WSDC nih ya, gitu. Kang Faiz. Kita sama-sama searching. Misalnya di UGM ada debat apa, gitu ya. Misal, saya pengen tahu. Di Jarum ada nggak debat, misalnya. Nah, di Indonesia itu ada berapa kali banyak debat. Kalau memang kita jumlahnya sedikit, berarti kita harus jadi organizer Unpad, menjadi penyelenggara debat. Jadi teman-teman itu akan terus terwadahi dari waktu ke waktu. Jadi kita bukan hanya menyeleksi untuk KDMI nanti, ya Kang Faiz. Jadi tim-tim itu nanti akan berikan ruang untuk berkompetisi dimanapun, termasuk di dunia internasional, gitu ya. Kalau memang kemudian bahasanya mendukung, gitu. Jadi Kang Faiz nanti kita sama-sama membuka dan melihat ruang. Karena kan saya di jalur prestasi nih Kang Faiz, untuk penerimaan mahasiswa jalur prestasi. Jadi teman-teman yang misalnya ada lomba debat di mana itu, kita bisa nanti polakan. Kita akan kirim orang kemana nih? Siapa yang akan kita kirim di sana? Dia fokus di lomba debat tertentu. Yang KDMI ya KDMI, kita tetap menggunakan itu. Jadi nanti sebetulnya saya dengan kemarin tuh diskusi sih sebenarnya beberapa dosen tuh saya tanya ada berapa banyak sih kompetisi di Indonesia gitu ya, dan kompetisi apa aja. Misalnya kan peternakan baru akan menyelenggarakan ya apa itu ISMA apa itu peternakan seluruh Indonesia kan gitu. Ada debat juga. Nah itu beberapa itu kan nanti kita petakan. Oh ini mah spesifik harus mahasiswa peternakan. Oke berarti kita siapkan teman-teman. Anak hukum tuh udah pasti tuh ya. Oke untuk pemula. Oke. Misalnya gini, anak fakultas hukum itu kan ada debat ya konstitusi. Itu rutin kan? Gitu. Teman-teman BEM bisa wadahi itu tetap. Dan apa artinya bahwa misalnya BEM di fakultas juga membuat ini sendiri ya nggak apa-apa bagus kita saling mendukung mungkin mereka butuh partner kan gitu ya untuk berdebat dan seterusnya. Nah ini yang kayak begitu tuh Kang Faiz nanti kita sama-sama aja kita rumuskan programnya termasuk yang saya sebutkan tadi. Saya juga akan merumuskan untuk latihan kepemimpinan mahasiswa
Kan selama ini tuh ada dilakukan oleh mahasiswa, tapi eh, tidak bisa direkognisi secara kelembagaan maupun di institusi yang lebih besar, misalnya di Belmawa gitu ya. Kan sayang banget kan gitu ya kalau hanya sekedar ya mungkin tidak sia-sia, tetapi kan jauh lebih lebih dapat nilai lebih kalau misalnya itu mendapatkan rekognisi dari lembaga yang lebih tinggi gitu ya, Kang Faiz. Sama-sama lah nanti kita bisa diskusi bareng apa yang bisa kita lakukan, dan kalau memang diperlukan kita mengundang alumni, kemudian orang dari lembaga-lembaga yang ya misalnya perdebatan di komisi begitu ya, kalau di DPR kan gitu. Kita bisa undang orang komisi kan gitu. Nanti kita bisa itu lakukan. Oh ya, ini ada apa? Begitu Kang Faiz. Ini saya jawab dulu, ada pertanyaan dari Kang Yusuf. Oke. Ya tadi gini, eh, apapun itu ya, di dalam perdebatan, di dalam apa menulis gagasan gitu ya, itu membutuhkan latihan, Kang Yusuf. Jadi pasti tidak instan gitu, pasti tidak instan gitu loh. Eh, Nanti kita sama-sama, tadi tipsnya itu kita membiasakan membangun apa membangun satu konstruksi berpikir tentang sesuatu itu, misalnya ada fenomena tertentu gitu ya. Nah, kita latih bareng tuh gimana sih caranya memahami persoalan yang dihadapi di satu wilayah, di masyarakat kan gitu ya, di masyarakat bangsa yang lebih besar. Nanti kita mulai tuh menemukan gitu ya, menemukan beberapa hal yang bisa kita jadikan dasar berpikir untuk melihat persoalan itu. Nah, saya sih sebetulnya tadinya saya sangat ingin ya, kalau bahasanya sangat ingin itu, teman-teman itu menggunakan pola ilmiah pokok Universitas Pajajaran. Jadi, someday, Kang Yusuf, misalnya, saya belum pernah bertemu nih misalnya. Ketika Kang Yusuf itu tampil di forum, di media, itu ada clue yang selalu akan bisa saya ingat. Kalau cara berpikir Kang Yusuf itu kemudian diberangkat dari konstruksi bina mulia hukum dan lingkungan hidup. Nah, itu akan tahu saya bahwa ini pasti orang Unpad. Jadi salah satu ciri mahasiswa atau alumni Unpad harusnya bisa dideteksi dari cara berpikir itu. Kan kalau soal pakai baju alma mater, Mutia besok ganti lagi pakai baju alma mater dari UI, apa kemudian berubah menjadi orang UI? Ya enggak lah. Yang akan terlihat itu dari cara berpikir berdasarkan pola ilmiah pokok. Nah, nanti kita bisa minta bantu tuh teman-teman hukum untuk bisa menjelaskan. Jangan-jangan orang fakultas hukumnya juga nggak tahu juga. Karena itu dulu yang menggagas PIP itu salah satunya Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Ya gitu ya Kang Yusuf. Jadi ya terus berlatih. Keberhasilan itu tidak datang tiba-tiba, tapi pasti butuh jatuh bangun gitu ya. Sebetulnya saya menjadi orang hati-hati itu Kang Yusuf, pernah juga saya mengalami hal yang rasanya pernah saya ceritakan tuh. Di dalam satu forum, saya kurang menguasai konsep itu.
Itu. Tapi kemudian karena sedang ada di dalam panggung, saya berusaha menjawab kan gitu ya, mencoba mengurai. Tapi ya terjebak sendiri jadinya, gitu dengan logika yang tadi karena kita tidak menguasai konsep yang dimaksud. Nah, oleh karena itu sejak itu zaman mahasiswa saya dulu. Yang mendebatnya pun juga tidak tahu dalam perdebatan itu. Tapi saya sebagai orang yang kemudian belajar dari situ, kemudian saya Bangga, Baik, teh. kepada Kang Yusuf apakah sudah terjawab, Kang? Mungkin Bapak dikarenakan untuk mempersingkat waktu, dikarenakan waktu juga sudah menunjukkan pukul Hmm. 21.26, mungkin boleh saya lanjut ke acara yang selanjutnya ya Pak. Untuk Mangga, acara mangga, mangga. selanjutnya itu kami ada penyerahan sedikit sertifikat, mungkin untuk Bapak, maka kepada operator boleh di-share screen. Iya, terima kasih. Baik, Iya, ini ada kenang-kenangan sedikit dari kami, iya, dari iya. BEM Kema Unpad untuk Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, ya. Boleh untuk operator didokumentasikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada operator yang sudah mendokumentasikan. Boleh di stop share screen. Baik, terima kasih banyak. Dikarenakan rangkaian demi rangkaian acara telah terlaksana, kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam kelancaran acara, juga terutama kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya malam-malam untuk bersedia hadir di dalam bootcamp Penjajaran Akademik Community sesi KDMI kali ini. Untuk itu semangat juga kepada Akang Teteh untuk nantinya kita ada KDMI lagi di tahun depan dan juga di bulan September akan dilakukan sebagai sebuah simulasi untuk KDMI tahun depan mungkin ya. Dan untuk itu saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan yang berkenan. Saya tutup acara. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Punten, kami boleh mengobrol dulu sebentar bersama Bapak mengenai PHC dengan UAC, Pak. Oh iya, buat aja belum ada. Nanti aja ngobrolnya Oh iya, Bapak. di kampus saja ya. Nanti ya. Iya, semangat, Pak. Oke, siap. Nanti Iya, kasih tahu turun, aja. Bapak. Maka Iya, Bapak, sama-sama. Ya, makasih. ya, teman-teman. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.